Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bihadzal islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat subuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis arba'in yang ke-20. Loh, kemarin 17, 18 kok sudah 20. Yang 19 sudah ada di YouTube di tempat masjid yang lain. YouTube saya sudah berubah, bukan Muhammad Nurdin Zaini, kepanjangan. Ada yang nanya kemarin, Ustaz, nama YouTube-nya apa? Muhammad Nurdin Zaini. Diketik Nurdin, ada kumisnya Nurdin. Saya tak punya kumis, saya bilang gitu. Yang punya kumis Nurdin lain. Saya berubah dengan Unza saja, UNZA. Bapak Ibu kalau mau tahu hadis yang ke-19 ada di YouTube. Hadis ke-20 ini datang dari An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin. Hadis datang dari Pak Mas'ud, julukannya, berarti nama anaknya Mas'ud. Jadi maka dijulukin dengan Abi Mas'ud, Pak Mas'ud. Nama aslinya Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amrin. Ini jarang orang tahu siapa Uqbah, karena hadisnya tidak terlalu banyak. Tapi hadis yang kita kaji ini yaitu hadis yang sahih karena riwayat Imam Bukhari. Kemudian Uqbah bin Amrin ini memiliki julukan Al-Ansori karena beliau adalah sahabat di Madinah. Jadi yang diam, tidak hijrah. Dia memang stay, penduduk Madinah. Di Madinah ini sahabat Ansor namanya ada dua, ada Aus, ada Khazraj. Yang Uqbah bin Amr ini adalah sahabat Ansor yang Khazraj. Lalu kemudian dijulukin dengan Al-Badri, Al-Ansori Al-Badri. Uqbah bin Amr ini dijulukin Al-Badri karena ikut perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perang yang paling besar, mengakibatkan banyak korban juga, dan juga mengakibatkan musuh-musuh juga terkapar. Terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dan beliau tinggal di kampung Badar 150 km dari Madinah. Kita yang tak sempat perang, mudah-mudahan dengan mengkaji hadis ini insya Allah kita ketemu dengan sahabat Nabi Uqbah bin Amr. Luar biasa sahabat zaman dahulu, perjuangannya dengan Nabi sehingga Allah memberikan julukan, memberikan predikat status jabatan langsung dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, diridhoi oleh Allah. Kalau orang diridhoi oleh Allah, masuk ke surga lewat pintu mana saja terserah, suka-suka kita. Nah, kalau kita tidak diridhoi oleh Allah, nah kita tengok dulu. Kalau sholatnya baik, berarti masuk ke surga lewat pintu sholat. Kalau sedekahnya bagus, berarti masuk surga lewat pintu sedekah. Tapi kalau namanya sahabat, terserah, suka-suka. Mau lewat belakang, lewat depan, lewat samping, silahkan kata Allah, masuk ke surga. Makanya Uqbah bin Amr ini salah satu sahabat yang luar biasa dahsyat perjuangannya. Beliau tidak mati syahid karena memang menang, banyak jatuh korban musuh dari tangan Uqbah bin Amr. Beliau ditugasin ketika zamannya Sayyidina Ali jadi wali kota di Kufah. Kufah ini kota di Irak. Salah satu ulama yang besar
pentolan dari Irak itu Nu'man bin Sabit. Kalau dibilang Nu'man bin Sabit orang tak paham. Tapi kalau dibilang Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, oh Imam Hanafi, Nu'man bin Sabit. Beliau ketika menjabat, kesibukannya bukan menumpuk harta, kesibukannya bukan asik nak nyuruh-nyuruh orang, tapi justru memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu kalau dikurus sekarang seharga 60 juta. Dengan kekuasaannya, dengan tangan yang bisa memberikan kewenangan, dibebaskanlah budak-budak pada zaman beliau di Kufah di Irak. Dan itu memerdekakan budak ini pekerjaan yang mulia. Orang melanggar sumpah, artinya dia menyatakan sumpah palsu, maka dia harus bayar kafarat. Dia melakukan sesuatu yang salah, tapi dia bersumpah saya tak melakukan demi Allah, demi Rasulullah, tapi pada kenyataannya dia bohong. Maka kalau ketahuan di pengadilan, dia harus membayar dendanya, kafaratnya, sanksinya memerdekakan budak. Begitu juga memerdekakan budak ketika bersedekah. Budak itu termasuk salah satu dari 8 asnaf. Wa innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab termasuk salah satu orang yang berhak mendapatkan zakat di bulan puasa Ramadan. Lalu kemudian Uqbah bin Amr ini, beliau orangnya gigih dalam perjuangan sehingga digelari oleh sahabat yang lain salah satu keberanian dari sahabat Nabi yang bisa menjatuhkan lawan sampai 10 orang sekali tebas, Uqbah bin Amr. Jadi jangan dikira sahabat Nabi ini hanya sekedar menyampaikan hadis, menulis hadis Rasulullah, tapi juga dia berjuang. Makanya luar biasa predikat dari Allah, karena beliau-beliau ini sahabat-sahabat berjuang di samping Nabi ketika Nabi dibenci, ketika Nabi dicaci maki, ketika Nabi Muhammad SAW bahkan diteror mau dibunuh. Kita apa kira-kira, masa kita mau minta surga lewat pintu mana saja? Sejauh mana kita berkorban untuk Nabi Muhammad, sementara mereka berdarah-darah berjuang ketika Nabi Muhammad dibenci luar biasa. Misalkan sekarang bapak-bapak mendukung tokoh, entah itu mau calon dewan, calon presiden, tapi tokoh itu sangat dibenci oleh banyak orang, bagaimana perasaannya? Ada yang mendukung sembunyi-sembunyi, ada yang mendukung terang-terangan, sudah tidak usah diragukan lagi Ustaz Royan di media sosial. Nah, kalau saya termasuk orang yang penakut Ustaz. Kalau Ustaz Royan mana ada penakut, di-share aja semuanya. Nah, ini luar biasa. Nah, ketika itu juga sahabat, bagaimana sahabat banyak diancam oleh musuhnya, kalau kau masih sama Muhammad, jangankan lehermu, anak bayimu kupotong juga lehernya. Bagaimana ancaman itu? Tapi mereka tidak pernah gentar mendukung orang yang dibenci. Kalau sekarang orang ada tokoh, ada ulama, ada habaib yang dibenci oleh masyarakat orang, oleh masyarakat, oleh warga, pasti dibilang kalau dia memang baik, kenapa orang lebih banyak benci? Orang melihat secara nyatanya, padahal yang benci juga nggak benar. Kalau memang Allah itu memberikan kemuliaan kepada orang ini, kenapa dia dibenci di mana-mana? Jadi dikira orang dibenci di mana-mana, dianggap dilaknat oleh Allah. Nabi Muhammad kurang apa lagi? Satu kota, satu negara benci, sampai hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang benci bukan orang, pamannya sendiri, atuknya sendiri, bukan atuknya, paman-pamannya. Ini kan luar biasa. Jadi kadang orang menilai ini ustaz tak benar nih, karena di mana-mana ditolak dia. Dakwah di sini ditolak, berarti tak benar. Ini salah kadang orang pemikiran. Jadi sok tahu. Nah, Uqbah bin Amr ini meriwayatkan hadis yang sedemikian rupa luar biasa. Hadisnya ini cuma 5 kata saja, 5 kalimat kalau dalam bahasa Arab. Makanya kalau ada kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, keturunan Rasulullah di Mekah itu, kalau ada dalam kajian orang mencaci maki sahabat, siapapun orangnya, meskipun dari lidahnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kamu keluar, jangan ikutin lagi. Siapa itu? Banyak ulama Syiah benci sama Sayyidina Abu Bakar, ulama Syiah benci sama Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Yang tak benci cuma Sayyidina Ali. Maka jangan pernah ikutin kajiannya, tinggalkan, tapi jangan mencaci maki, kata Syekh Muhammad Alawi bin Al-Maliki Al-Hasani.
Makanya Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah engkau mencaci maki kepada sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat, bersumpah Nabi Muhammad, nafsi biyadihi, jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, jiwaku yang ada dalam kekuasaan Allah, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban, seandainya kalian berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, ma balagha muddah ahadihim wala nasifahu, maka tidak bisa menyamai sedekahnya sahabat satu mud atau bahkan separuh mud. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Sahabat bersedekah satu mud 7 on, atau separuh mud berarti 3 on saja beras. Lalu kita bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka tidak bisa menyamai pahala yang disedekahkan oleh sahabat. Dari saking besarnya semua yang mengikat kepada sahabat, karena luar biasa. Jadi kita bersedekah sebesar gunung emas, sebesar gunung Uhud satu emas, dibanding dengan sahabat bersedekah 1 on, 3 on saja, tak bisa menyamai pahalanya. Ini kan luar biasa. Maka jangan pernah tasubbu, jangan pernah mencaci maki. Lalu bagaimana hadisnya? Innama adrakun nasu fi kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, inna mimma adrakun nasu fi kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya kalimat-kalimat kata-kata yang ditemukan oleh manusia fi kalamin nubuwatil ula, dari beberapa kalimat kenabian zaman dahulu, ada kalimat satu yang hilang. Jelikmet Pak Ustadz bahasanya. Dari beberapa wejangan wasiat dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, banyak kalimat-kalimat yang sama disampaikan oleh Nabi sampai sekarang, tentang iman, tentang akidah, tentang akhlak. Tapi ada satu kalimat yang sampai hari ini manusia merasakan itu tidak ada artinya, biasa saja. Ada satu kalimat yang hilang, yang tidak pernah digengungkan oleh manusia, dan merasakan bahwa kalimat ini hanya sekedar dari Nabi. Padahal kalimat ini sudah disampaikan oleh para nabi terdahulu, bahkan dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai ke Nabi Isa. Nabi Muhammad pun mengatakan. Apa itu kalimatnya? Unik kalimatnya. Orang banyak tak care, tidak peduli dengan kalimat ini, biasa saja. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ada 5 kalimat. Jika engkau tidak ada rasa malu, fasna ma syi'ta, silahkan kau lakukan sesuka hatimu. Ini berarti kalau diambil judulnya malu, tentang malu. Malu orang dianggap biasa saja. Oh, ini bukan rukun Islam, ini bukan rukun iman, ini bukan rukun sholat, ini bukan rukun wudhu. Malu, biasa malu, karena nggak nampak. Tapi dibahas oleh Nabi bahwa kata-kata, kalau kau tak ada rasa malu dalam hatimu, silahkan kau sesuka hatimu, kau lantak-lantak aja lah. Kalau kau tak ada malu, wahai manusia, kata Rasulullah, silahkan kau perbuat sesuka hatimu di muka bumi ini. Jadi kalimat ini sudah ada dari zaman Nabi, tapi sempat hilang di peredaran, di circle, kalau bahasa sekarang, di circle emak-emak, di circle bapak-bapak, di circle milenial, sempat hilang kata-kata ini. Apa maknanya? Dari hadis ini, bahwa malu karena Allah salah satu adalah risalah kenabian, bukan hanya sekedar dari Nabi Muhammad, bahkan ini datang dari Nabi Adam alaihi salam. Artinya apa Pak Ustadz? Malu karena Allah. Berapa banyak orang tidak ada rasa malu. Memang ada rasa malu dalam hatinya, tapi malunya salah. Kenapa kau nggak pakai jilbab, wahai anak gadis? Kenapa kau nggak pakai hijab? Aduh, malu saya Pak Ustadz, saya kan masih gadis. Nanti tak dibilang selebeo katanya. Nanti tak dibilang gaul saya Pak Ustadz kalau saya pakai jilbab. Kenapa? Wahai anak muda, nggak ikut kajian. Saya kan masih muda Pak Ustadz, mati masih lama. Malunya malu salah. Memang tak ada rasa malu, merasakan dia merasa malu, tapi malunya salah. Berapa banyak orang malu, tak ada malu, malunya hanya kepada manusia. Misalkan begini, berapa banyak perempuan-perempuan sudah tua pun malu terlihat jelek
di depan orang lain. Akhirnya apa? Dipasang semua make up 2 inci, setebal 2 inci. Berapa banyak orang sudah tua, perempuan-perempuan di sana pakai you can see. Kamu bisa lihat, ada baju you can see, berarti nampak keteknya dia kan, atau dibilang tank top. Setelah diangkat, nengok keteknya macam leher onta. Udah umur 70, masih bergaya, main TikTok lagi. Pak Ustadz nengok, enggak, kadang lewat saja. Ada nenek-nenek, TikToknya luar biasa. Tak malu kepada Allah, dia malu berdandan pakai make up, hanya takut tak dibilang cantik sama manusia. Tapi dia tak malu kepada Allah, sudah tua, tidak ingat umur kata orang. Bahkan pakai lipstik pun setebal 4 inci. Kan udah tua, dipasang kadang turun ke bawah dia, udah tak lengket lagi. Malu kepada manusia tapi tak malu kepada Allah SWT. Makanya ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una syub'atan. Iman itu seperti pokok pohon kayu, seperti pokok kayu yang besar, lalu kemudian dia memiliki akar ke bawah, menjulang, menancap, menghujam ke tanah dengan kokohnya, satu akar. Pohon iman, artinya iman kata Rasulullah seperti pohon, lalu kemudian punya akar satu yang menancap ke bawah, menghujam ke tanah, kokoh. Lalu kemudian wasab'una syu'batan, dia memiliki 70 cabang. Ini iman diibaratkan seperti itu. Berarti kalau punya akar yang kuat, kalau bangunan itu punya cakar ayam namanya istilahnya. Jadi ini punya akar yang kuat sampai menghujam ke paling dasarnya bumi dan mencakar langit, ada 70 sab'una syu'batan, 70 cabang. Berarti iman ini Rasulullah mengibaratkan dia kokoh. Kalau pohon sudah kokoh, punya cabang 70, punya akar yang sangat kuat ke bawah, berarti dia tidak bisa terombang-ambing. Begitu juga manusia mestinya punya iman yang kokoh seperti pohon, maka tidak menjadi abu-abu dia. Diajak ke diskotik, oke. Diajak pengajian, oke. Berarti kan imannya terombang-ambing. Berarti seperti apa Pak Ustadz kalau pohon terombang-ambing? Ada pohon yang bisa ikut angin kemana, sudahlah dia ngambang di air, kemana ikut. Eceng gondok, kalau di Jakarta namanya eceng gondok. Dia pohon juga, tanaman juga, tapi dia tak punya pendirian, dia tidak kokoh. Ada angin ke barat, dia ikut ke barat. Ada angin, waktunya dia diam-diam. Maka jangan seperti eceng gondok. Manusia kalau punya iman kokoh, sekali tidak, sekali haram. Jangan, oh ini kan begini Pak Ustadz, bolehlah itu, boleh karena ini untuk kebaikan. Lalu kemudian kata Rasulullah, fa'afdaluha, paling utamanya pohon ini, paling tingginya pohon ini, qaulu la ilaha illallah. Paling utamanya iman, paling tingginya iman mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendahnya iman, kata Rasulullah diibaratkan dengan pohon, imatatul adha anit tariqi, menyingkirkan bahaya kerikil paku di jalan, membersihkan halaman rumah, menyingkirkan paku. Biasa kan ada anak muda pagi-pagi habis jogging, diambil magnet, diambillah semua paku-paku di jalan itu. Akhirnya dapat sampai 1 kilo paku. Ditanya, anak muda kok ngapain kamu bawa magnet? Saya mau ambil paku, karena mengambil paku di jalan termasuk paling rendahnya iman. Dari hadis ini Bapak Ibu tahu, iman tidak hanya sekedar ngaji aja dalam masjid. Iman itu tidak hanya sekedar sholat aja, tapi menyingkirkan batu kerikil, membersihkan pekarangan rumah, membersihkan sesuatu yang berbahaya di lingkungan masjid juga termasuk iman, pahalanya besar. Tapi kok banyak paku di jalan Pak Ustadz? Tahu sendirilah kita siapa yang pasang. Biasanya kalau banyak paku di sini, sebelah situ ada tembel ban kan? Berarti tahulah siapa yang nyebarin paku. Saya tak bilang kalau itu yang nyebarin paku. Imatatul adha anit thoriq, menyingkirkan bahaya di jalan termasuk paling rendahnya iman. Tapi Rasulullah menyebutkan keunikan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang daripada iman. Nah, ini hadisnya harus disampaikan, syu'batun minal iman. Jadi hadis ini unik. Rasulullah menyampaikan iman itu seperti pohon yang menjulang tinggi, punya akar satu menghujam ke tanah, lalu kemudian dia punya tangkai 70, tapi ada satu tangkai
Nabi tidak menyebut tangkai yang lain. Ada satu tangkai syu'batun, cabang daripada pohon iman itu adalah al-haya, malu. Kalau diibaratkan seperti ini, Pak Ustadz saya punya murid banyak. Oh, di mana? Saya punya pondok pesantren Pak Ustadz. Iya. Santri saya 1000 Pak Ustadz. Dari sekian 1000 ini ada yang paling pintar Pak Ustadz. Tiap tahun dia dapat juara. Namanya Om Bedi misalkan. Tapi ada Pak Ustadz dari 1000 ini yang paling bandel, namanya Nuruddin misalkan. Nah, jadi disebutkan yang paling pintar Pak Bedi, yang paling bandel, yang paling nakal Nuruddin. Ini pasti orang kalau nggak pintar, nakal pasti terkenal di sekolah, di pesantren. Tapi ada Pak Ustadz satu orang, dia tidak pernah juara. Dia juga tidak bandel, biasa-biasa saja. Orangnya diem, biasa saja, tak menonjol. Tapi ternyata saya kaget Pak Ustadz, malam-malam, setiap malam ternyata dia dari jam 2 sudah bangun sholat tahajud. Setelah tahajud Pak Ustadz, seluruh pondok itu dibersihkan. Seluruh mushola, masjid, tempat-tempat di mana santri nongkrong dibersihkan Pak Ustadz. Luar biasa, tak ada yang tahu Ustadz. Ini unik Pak Ustadz santri ini. Berarti yang unik ini adalah iman, al-haya. Karena Nabi menyebutkan dengan unik. Memang dia tidak pintar, memang dia juga tidak bandel, biasa saja, tapi ternyata amalnya luar biasa. Sama dengan Nabi mengatakan paling tingginya iman adalah la ilaha illallah. Jelas, orang kalau mati dengan mengucapkan la ilaha illallah, surga, tak usah dihisap lagi. Berapapun dosanya, kalau ketika husnul khatimah, satu kali nafas terakhir dicabut malaikat maut, la ilaha illallah, masuk surga. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Gampang gak bacaan la ilaha illallah Bapak Ibu? Tidak perlu berkedip, tidak perlu menggerakkan bibir dan lidah. Coba diam saja bibir, la ilaha illallah. Tapi kalau sekali ngomong Batam harus bergerak. Batam, ada nggak orang bilang Batam bibir tak bergerak? Aisyah Batam, tapi mengucapkan la ilaha illallah bibir tetap bisa. Begitu gampangnya orang mengucapkan la ilaha illallah ketika hidup, tapi ketika dia mau mati, satu nafas sekali terakhir dicabut, susah orang kadang ucapkan la ilaha illallah, tak bisa lagi karena amalnya sudah tidak bisa. Padahal bacaan la ilaha illallah tak perlu kita menggerakkan bibir. Padahal kita ngomong Batam susah. Batam Madani, Adanani. Kalau nggak digerakkan tak bisa bilang Batam. Begitu susahnya. Tapi la ilaha illallah gampang. Kenapa orang banyak susah? Karena amalnya. Yang paling rendah itu adalah menyingkirkan. Tapi satu ada yang unik kata Rasulullah, al-haya syu'batun minal iman. Lalu kalau dibahas hadis ini, yang pertama, kenapa orang harus malu? Yang kedua, di mana letak malu? Yang ketiga, kenapa orang jadi malu? Dan yang terakhir, apa ciri-ciri orang malu? Sebenarnya kalau dibahas sampai 12 ada, ini 4 saja. Yang pertama, kenapa orang harus malu? Karena malu sebagian dari iman. Karena malu syu'batun minal. Kalau dia sujudnya baik, kalau dia tahajudnya banyak, sedekahnya banyak, tapi tak tahu malu, dia orangnya belum beriman sempurna, belum sempurna imannya. Tak tahu malu. Malu seperti apa Pak Ustadz? Berapa banyak orang beribadah tak malu sama Allah karena dia tidak pakai adab, tidak pakai akhlak. Mohon maaf, bukan saya menyinggung. Baru selesai main futsal, berkeringat, sudahlah kaosnya kaos futsal, celananya celana futsal, Allahu Akbar, yang kanan kiri, kok bau anyep-anyep, keringat, bau ketek, sholat, enak kali deh. Yang penting nutup aurat Pak Ustadz, adab bro, akhlaknya pakai guys. Malu bukan masalah fikih. Orang fikih halal haram, sah nggak sah itu fikih. Ada orang ilmu tentang bagaimana matematika, faraid, ahli waris, tapi malu ini bagian dari akhlak, dari akidah. Berapa banyak orang sholat tidak sama dengan ketika kantor. Kalau masuk kantor sudahlah pakai dasi, pakai parfum, sepatu disemir. Tapi ketika sholat, Allahu Akbar, sudahlah kaos compang-camping, padahal bukan tak punya kaos. Pecinya miring-miring, bukan saya menyinggung. Berarti dia tidak ada malu kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak memakai akhlak dalam. Kalau hanya sekedar orang berilmu, Fir'aun ilmunya tinggi. Ada sekarang orang bikin piramida seperti zamannya Fir'aun.
Bagaimana piramida tingginya itu? Sekarang orang bikin masjid aja susah, pakai harus besi banyak, belum lagi arsitekturnya. Piramida yang sebegitu besarnya punya estetika yang tinggi. Fir'aun bukan tak pintar, luar biasa pintarnya, tapi Fir'aun tidak pakai adab, dia merasa sombong. Jadi kalau ada penguasa pintar, kaya, jadi raja, jadi presiden, jadi gubernur, tapi tak punya adab, panggil saja on, mau kemana on? Berarti tak ada bedanya. Kalau bicara masalah bisnis, Korun lebih banyak hartanya, lebih pintar berbisnis. Dari saking kayanya Korun, kalau ada bapak-bapak datang ke gor misalkan, gali tanah, ada peti emas, diangkat peti emas sama gelang cincin kalung, orang pasti bilang, ini harta Karun. Padahal Karun mati di Afrika Utara, tapi tetap sampai Indonesia, sampai ke Batam dibilang harta Karun. Begitu kayanya. Tapi karena Korun tidak punya akhlak, dia merasa paling kaya. Memang tidak mengaku Tuhan, tapi dia merasa lebih kaya, lebih banyak hartanya, sehingga mati dalam kesombongan, terakus dengan hartanya. Malu kepada Allah orang biasa saja, tapi malu kepada manusia, orang itu sangat takut. Dia berangkat keluar dari rumah, takut bajunya ngaca sampai lama-lama. Mau kemana? Pergi kondangan, dari atas sampai bawah. Tapi ketika sholat menghadap Allah biasa saja, yang penting nutup aurat. Ini bukan masalah nutup aurat atau tidak. Makanya yang pertama, kenapa orang harus malu? Karena malu bagian dari iman. Lalu di mana letaknya malu? Malu itu apakah kalau orang malu dia menundukkan matanya, menundukkan kepalanya, berarti malu di mata atau di kepala? Tidak, salah. Kalau ada orang malu terus pipinya merah, apakah ketika anak kecil pipinya merah dia malu? Apakah malu itu di pipi? Tidak. Dulu kalau di kampus saya kan dulu masuk ke mahasiswa pecinta alam. Kalau pergi ke kemah itu kan apa lagunya? Soleram, soleram, soleram anak yang manis. Anak manis janganlah dicium sayang. Kalau dicium merahlah pipinya. Apakah kalau orang malu pipinya merah, malu itu di pipi? Tidak. Apakah kalau orang malu dia tidak keluar rumah, berarti dia malu ada dalam badan? Tidak. Malu itu dalam hati. Sebagaimana malu itu sama dengan posisinya orang baik, orang ikhlas, orang ridho. Begitu juga sebaliknya, orang benci di mana? Di hati. Apakah orang benci dia teriak-teriak? Enggak. Ada orang benci diam-diam aja, merengut aja. Apakah benci itu di mata? Tidak, di hati. Di hati ini tempatnya iri hati, dendam, tak suka sama orang. Kemudian sebaliknya juga yang baik, ikhlas, ridho, menerima takdir Allah, sabar dengan ujian, selalu bersyukur dalam hati. Bayangkan kalau Allah tempatkan malu itu di mata, atau bahkan hati ini nampak ada rasa malu, pasti bapak Nuruddin itu cuma ngomong aja, padahal banyak tuh rasa malunya, nggak tahu malu dia. Bayangkan coba hari ini kalau saya ngomong tiba-tiba nampak, nggak tahu malu saya dalam hati ini saya, apa nggak ketawa? Saya ceramah, takutlah wahai jemaah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Ngomong aja keras-keras, dia aja tak punya malu. Kalau nampak, bersyukur kita rasa malu, rasa benci, rasa iri tak nampak karena ada dalam hati. Ditutup dengan tulang, ditutup dengan daging, ditutup dengan kulit. Tak ada rasa malunya. Bersyukur kepada Allah. Hari ini Nuruddin bukan karena dia pintar dipuji oleh orang, bukan karena dia dibilang ustaz, tapi hari ini kau Nuruddin dipuji orang karena Allah tutupin aibmu. Bukan karena kau pintar Nuruddin. Hari ini kau disanjung-sanjung, dipuji-puji, di-like misalkan sama orang karena berceramah, bukan berarti kamu baik, bukan berarti kamu mulia, karena hari ini aibmu ditutup oleh Allah. Siapa yang tak punya aib? Nabi Adam punya aib. Gara-gara makan buah huldi diusir dari surga. Buah huldi bukan haram. Ibu-ibu nanti masuk surga silahkan makan buah huldi. Cuma Nabi Adam dikasih ujian sama Allah, jangan deketi. Kau silahkan makan apa saja di sini Adam, tapi jangan deketin. Bukan jangan makan, hanya jangan deketin. La taqraba. Jangan dekati pohon itu wahai Adam. Ini sampai makan, bukan berarti buah huldi haram. Diuji oleh Allah, bisa enggak Adam? Ternyata enggak. Jadi kalau kita merasa ada tak punya dosa, tak punya aib, salah. Makanya ada orang mencari kawan tapi dia yang tak punya aib tak bisa punya kawan. Jadi man talaba akhon bila aibin, kata Rasulullah, barang siapa mencari kawan tak punya aib, baqiyah bila akhin, maka dia selamanya tak punya kawan.
Karena setiap kawan kita, sahabat kita pasti punya aib. Hari ini karena ditutup oleh Allah. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena aib kita tidak tampak. Berapa banyak masa lalu yang kelam dalam kehidupan kita. Bukan berarti saya suudzon, saya juga begitu. Karena aib saya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi letak malu di mana? Di hati. Ala inna fil jasati mudghatan idza saluhat salahal jasatu kullu wa idza fasadat fasadal jasatu kullu ala wahyal qalb. Lalu kemudian yang ketiga, kenapa orang jadi malu? Kenapa orang jadi malu? Karena orang kenal. Dulu saya bersama dengan kakek saya yang kiai itu, jalan ke rumah sakit, kebetulan mau jenguk saudara. Saya biasa bawa kopi. Ada foto saya dengan kakek saya yang kiai itu, bawa kopi segini, kopinya kopi tanpa gula. Jadi bawa setiap kali kemana saya bawa botol kopi dari botol sirup. Masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, ke pavilion pertama, ada orang ngerokok, kakinya diangkat. Sampai bulat-bulat biasa ngerokok. Asik betul ya. Kakek saya masuk itu, biasa aja dia. Santai aja, malah begini-begini. Kenapa dia tak malu sama kakek saya? Karena dia nggak kenal. Lalu kemudian masuk ke pavilion yang kedua, ternyata dia pernah nyantri. Dia pakai celana pendek. Ada kakek saya masuk, langsung panik dia, langsung panik. Ininya celananya ditarik ke bawah. Saya pun, wah ini tak bisa ditarik ke bawah. Saya mikir gini ya, sempat ditarik terus, yang di atas copot pula nanti saya bilang gitu. Panik dia, takut. Kenapa dia takut dan panik? Karena dia kenal. Kok ada kiai saya? Orang bisa punya rasa malu karena kenal dengan orang. Coba Bapak Ibu, misalkan saya lah. Saya nggak kenal, datang ke Mekah, lantak kan saya mau ngapain, mau salto, mau ngapain, mau ngomong besar-besar. Ini orang Turki semua. Tapi kalau saya sekali masuk ke Tiban Center, ini para jemaah, tak enak pula saya, harus bagus ini. Saya tukang ceramah kata saya. Orang malu itu karena dia kenal. Lalu kenapa orang tak malu sama Allah? Karena dia tidak mengenal Allah, dia hanya sekedar tahu Allah adalah Tuhannya. Makanya kata ulama tasawuf, bukan hadis, awwalu ma'rifatullah, awwaluddin ma'rifatullah. Mohon maaf kalau ada namanya awwaluddin. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal pertama agama itu adalah mengenal kepada Allah. Berapa banyak orang hanya sekedar tahu tapi tak mengenal. Kalau orang mengenal dengan Allah, dia tidak mungkin bermaksiat, dia mungkin ada rasa malu, dia hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bersikap melangkah karena ada Allah. Malu kita kepada Allah. Bagaimana agaknya karyawan kalau masuk ke tempat kantornya, ke tempat kerjanya, malu ada bos nyapunya, yang tukang cleaning service meskipun tak kotor, ada bos, nanti dipecat. Tapi sekali tak ada bos, nyantai lagi. Nengok ada bos lewat, meskipun tak ada sampah, malu. Orang tak malu kepada Allah karena dia nggak merasakan Allah itu melihat kita. Makanya di tempat sepi, duduk di rumah, duduk di hotel, asik nak buka situs-situs yang dibenci oleh Allah. Biasa saja nengok buka orang, padahal Allah nengokin. Tapi karena kita tak malu, tak mengenal berarti, hanya tahu sekedar Allah tapi tak masuk ke dalam hatinya. Oleh karena itu, makanya dari kecil kita diajarkan wujud, qidam, baqa, ada 20 sifat. Wujud Allah ada, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, sampai basiron kaliman, kebasiron mutakalliman, sampai terakhir. Itu 20, tapi ada orang-orang yang tak percaya, tak mau mempelajari yang 20. Dia hanya Quran hadis, Quran hadis. Kalau tak ada di Quran, kalau tidak ada hadis, tak boleh, bid'ah. Nah, saya wujud kita mbak tak ada, dia hasil ulama. Kita itu ada enggak hadis? Rukun sholat 13 tak ada dalam hadis. Tapi ulama yang menciptakan dengan ijtihad, dengan ilmunya, bahwa rukun sholat ada 13. Rasulullah tak pernah rukun sholat ada 13, tak ada. Perkara yang membatalkan sholat ada 5. Rasulullah terpisah-pisah, sholat saja terpisah. Ketika kamu ruku baca subhanallah wa bihamdi, hadis ini. Hadis yang satu, ketika tahiyat kamu baca. Tak ada hadis Nabi yang bilang arkanus sholat salasata asyar, rukun sholat ada 13. Tidak ada hadis itu. Siapa yang menciptakan? Ulama. Ulama dari mana? Dari hasil pemikirannya. Makanya pengambilan hukum bukan hanya sekedar Quran dan hadis. Makanya madhab saja ada berapa? Yang kita tahu mungkin 4, banyak madhab. Yang masyhur Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ada juga madhab yang lain. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, madhab Sufyan ibn Uyainah, Al-Auza'i,
Ibnu Laila dan lain sebagainya. Tapi yang paling masyhur madhab adalah 4. 4 ini pun yang paling kita pakai Imam Syafi'i. Sekali ada orang sholat, Allah, sami Allah, madhab abid itu Imam Hambali. Jangan dikira madhab apa itu. Kalau kita kan begini, Syafi'i, Allah Akbar. Sampai begini tahiyatul, ini sesat katanya dia. Jangan sesat. Ini kan masalah furu, bukan masalah usul. Ada orang misalkan at-tahiyatul mubarakatuh shalawat, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bukan begini ya, enggak gini aja. Nah, kalau begini salah dia. Asyhadu an la ilaha illallah, wah, itu salah, itu over namanya. Jadi apa maksudnya? Kata ulama tasawuf, mengenal Allah itu pertama adalah dari ajaran agama. Lalu bagaimana caranya mengenal Allah? Apa yang mesti kita baca? Apa yang mesti kita pahami? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Siapa Tuhanmu? Kamu punya Tuhan? Iya. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu ada Tuhan lain enggak selain Allah? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana sifat dia? Al-hayyu, yang maha hidup. Dia tak pernah mati. Kalau orang mati, sehebat apapun, sekaya apapun orang mati, Allah tak mati. Al-qayyum, Allah yang mengurus kita, mengurus jantung detak kita, mengurus ginjal kita. Setiap hari tengok ginjal kita, aman? Aman. Berapa banyak orang beli ginjal sampai 2 triliun. Allah yang mengurus sakit kita, Al-Qayyum. Allah yang mengurus gerak langkah kaki kita, yang mengurus kedipan mata. Coba Bapak Ibu pernah ngitung berapa kedipan mata sehari? Tak perlu ngitung nikmat Allah yang lain. Kedipan mata Bapak Ibu sehari semalam berapa? Sampai sekarang tak ada orang tahu. Berapa kita berkedip? Itu saja kita tak mampu, apalagi mau nikmat yang lain. Berkedip saja, berapa banyak jantung. Satu kali jantung berdegup, ada darah yang dipompa, dicuci sampai ke buah pinggang. Kalau sempat jantung tidak hanya memompa saja tapi tidak mencuci ke buah pinggang, darah kotor. Banyak orang punya kanker. Akhirnya apa? Dia harus cuci darah, dia harus disuntikkan cairan putih. Ada tetangga saya perempuan, takdir Allah, bukan karena dilaknat oleh Allah. Perempuan masih muda punya anak 1, bertahan 4 tahun beli cairan. Bayangkan, Bapak Ibu belum menggunakan memasukkan cairan yang drigen-drigen itu, yang dokter pasti paham. Kanker apa itu, Pak? Kita bersyukur kepada Allah, jangankan ke yang lain. Al-Qayyum kita paham. Al-Hayyul Qayyum. Kalau kita bermaksiat, apakah kalau kita menggunjing orang, ataukah kita berdosa, berbuat dosa, apakah Allah tahu? Meskipun orang lain tak tahu? Iya tahu. Kenapa? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Karena Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Apakah Allah itu kaya? Kalau orang kenal dengan orang, dia punya apa? Dia kerja di mana? Dia katanya manajer. Dia punya apa? Dia punya sekolah. Selain punya sekolah, dia punya rumah. Kita kenal nggak sama Allah? Allah kaya nggak? Allah punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Man dzal ladzi yasfa'u indahu illa bi idni. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang lain illa bi idni, kecuali dengan izin Allah. Kalau ada Ustadz Royan menolong Ustadz Nuruddin, apakah Ustadz Royan dia karena kemampuan dan kekuatannya? Tidak. Karena Allah memberikan kemampuan, karena dengan izin Allah Ustadz Nuruddin bisa bantu saya. Saya jatuh dari motor, ada Ustadz Royan tiba-tiba bisa ngangkat. Bayangkan kalau kekuatannya Ustadz Royan tiba-tiba tak bisa ngangkat. Kok berat? Allah, orang menolong kita bukan karena dia yang mampu, tapi karena Allah. Bi'idnihi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfihim wa ma ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Apakah Allah tahu dengan apa yang ada di depan kita, di belakang kita? Allah tahu dengan ilmunya, kita tak tahu. Tahu nggak kita masa depan kita mati di mana? Tahu nggak kita nanti kita sakit apa? Akhir daripada hidup kita, apakah di jalan, apakah di masjid, apakah kita ngaji luar? Kita nggak tahu. Wa ma khalfahum, dan masa lalu Allah tahu sampai sekarang. Jangan kau tutupin. Kalau ada dosa yang kau belum tobat, tobatlah. Jangan tutup-tutupin dengan kebaikan, tapi berserah diri kepada Allah, ngaku di depan Allah. Jangan ngaku di Facebook, jangan ngaku kepada suami, ngaku sama Allah. Ya Allah, dulu saya pernah mengutil, dulu saya pernah mengambil sandal, dulu saya pernah memakai baju tak izin, dulu saya pernah memakai motor tak izin.
berserah diri kepada Allah, karena Allah tahu semua. Wala yahituna bi syai'in illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah itu sampai di mana? Gubernur Kepri kekuasaan sampai di mana? Hanya di Kepri saja. Kalau dia datang ke Jawa Tengah nggak ada artinya karena dia gubernur di Kepri. Tapi kalau Allah wasi'a kursiyyus samawat, kekuasaan Allah langit dan bumi, semua alam semesta sampai galaksi. Allah berarti Allah wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul adim. Berarti Allah tidak sulit, tidak berat hifdhuhuma, mengurusi langit dan bumi, karena Allah hanya tinggal mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak sulit bagi Allah, wala yauduhu hifdhuhuma, tak berat bagi Allah untuk bisa membalikkan bumi ini. Ada LGBT, ada berapa banyak orang, hanya dikasih gempa sedikit saja orang sudah panik. Allah bukan tak bisa hari ini Batam ditungkep dengan laut, selesai. Tapi Allah biarkan dulu manusia agar dia punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih sampai sekarang tak disiksa sama Allah berapa banyak, bahkan di LGBT ini di Kepri kalau nggak salah yang tinggi angkanya di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Bukan tak bisa Allah berikan siksa, tapi Allah ulur karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita termasuk umat Nabi Muhammad, tidak akan ada alam semesta ini kalau bukan karena Nabi Muhammad. Tidak akan ada surga kalau bukan karena Nabi Muhammad. Tidak akan ada neraka kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kita, tak ada anak kita, tak ada nenek moyang kita kalau bukan karena alasan Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak baca selawat. Kalau ayat kursi ini kita pahami dengan baik, masuk ke tangkai jantung, menghujam ke hati, jangankan orang yang mau menyihir kita baca ayat kursi, orang yang meneror kita baca ayat kursi, hantu pun juga takut sama kita. Makanya kalau ruqyah kita baca ayat kursi. Tapi kadang setan, bro, kamu kenapa ketawa? Ada setan di bacaan ayat kursi ketawa, dia kiki, bukan takut. Ditanya sama setan yang lain, kok kenapa ketawa? Kan dia baca kursi. Gimana aku takut? Yang baca pun macam hantu juga kelakuannya, macam setan juga dia. Jadi kalau ada orang baca ayat kursi tapi tetap masih digoda dengan setan, jangan salahin setan, jangan salahin ayat kursinya. It's not about the gun, but the problem is the man behind the gun. Ini bukan masalah tentang senjatanya, tapi masalah adalah the problem is the man behind the gun, orang di belakang senjatanya. Karena imanmu lemah, karena perbuatanmu juga masih buruk. Berapa banyak ayat kursi kau ucapkan, tapi berapa banyak kau sumpah serapah diucapkan di lidah. Berapa banyak kau sudah baca zikir, tapi kamu masih bolong-bolong sholatnya. Maka Allah tidak mau. Makanya setan dibaca ayat kursi tak lari dia, karena perbuatan kita. Kalau kita ingin mengenal Allah, berarti kita mesti harus fahami ayat kursi. Sampai sekarang Bapak Ibu, kalau belum paham dengan arti ayat kursi, pulang ke rumah baca betul-betul, kalau perlu hafalkan. Jangan hanya sekedar baca kalimat Arabnya saja, tapi pahami apa sih makna ayat kursi ini, lalu masukkan ke dalam hati. Kalau itu tanamkan dengan baik, insya Allah sihir, orang yang mau guna-guna kita, mau pelet-pelet kita, ditendang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, karena kita paham dengan ayat kursi itu. Makanya mengenal Allah itu mesti kita harus pahami dengan baik. Yang terakhir apa ciri-ciri orang malu? Ciri orang malu adalah salah satunya dia takut kepada Allah. Ciri orang malu dia lisannya masih sehat, dia berzikir kepada Allah, isi dengan berzikir kepada Allah. Karena Allah menyediakan satu neraka khusus bagi orang yang karena telinganya tak mau mendengar. Berapa banyak orang itu dia banyak ilmu tapi nengok kajian subuh malas, itu terus yang disampaikan, pusing aku, panas kuping ini. Apa kata Allah di surat Al-Mulk ayat 10? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nauzubillah. Kata orang-orang itu yang sudah masuk ke neraka sa'ir, seandainya law kunna nasma'u aw naqilu, seandainya aku dulu waktu hidup, aku mendengar kajian, aku mengikuti khotib, tidak ngantuk. Karena orang sekarang tuh kalau banyak orang insomnia, Pak Ustadz saya tak bisa tidur. Gampang kalau mau tidur, ikut dengerin khotib, pasti 5 menit kemudian apalagi dingin, takutlah kepada Allah. Orang banyak tidur ketika khotib. Bukan di sini, di luar sana pasti ngantuk, kecuali orang teriak-teriak. Jadi ketika kita dia mendengar tausiah, mendengar khotib, khutbah,
orang masih mau mendengar itu, maka selamat. Au nasmi'u au naqilu. Dulu saya tidak mau mendengar nasihat. Dulu tidak saya mau mendengar tetangga untuk mengajak saya pengajian. Au naqilu, saya tak pernah memakai pikiran saya. Maka apa kata orang yang sudah masuk ke neraka sa'ir? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Akhirnya aku masuk dalam neraka sa'ir. Jadi orang neraka sa'ir ini adalah disiapkan neraka bagi orang yang tak mau mendengar nasihat. Bahkan Allah sudah menyampaikan di surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya aku isi neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia dan jin. Siapa dia? Siapa isi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, tapi hatinya tak pernah untuk berbicara dan memahami ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata, tapi enggan, tidak mau dia menengok ayat Al-Quran, tidak mau menengok kekuasaan Allah, tidak mau bertasbih kepada Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Dia juga tidak mau mendengar perkataan. Apa kata Allah dilanjutkan? Ini ngeri sedap nih. Ulaika kal an'am. Kalau ada orang seperti ini, dia tidak bedanya dengan hewan ternak. Balhum adol, dan bahkan lebih hina dari hewan ternak. Jadi kalau ada orang lelaki sehat, perempuan sehat, tak mau ikut pengajian, malas mau dengar nasihat, matanya tak mau nengok Al-Quran, hatinya juga tidak mau membuka untuk membaca dan memahami kekuasaan Allah, maka dia seperti hewan ternak. Balhum adol. Maknanya apa Allah memberikan hewan ternak? Karena hewan ternak sama dengan kita makan, hewan ternak tidur, kita tidur. Kalau ada orang mengatakan nikmat hidup itu adalah makan, kucing pun makan, dia punya nikmat hidup. Kalau ada orang mengatakan nikmat hidup itu adalah tidur, kelelawar pun tidur siang hari juga. Kalau ada orang mengatakan nikmat hidup itu adalah bertenaga, karena kita kuat, karena kita nge-gym, gajah lebih bertenaga. Kalau ada orang mengatakan nikmat hidup bekerja, punya gaji, monyet pun bekerja setiap hari monyet. Karena nikmat hidup yang benar adalah dia selalu berzikir kepada Allah dan takut kepada Allah, serta dibarengi rasa malu kepada Allah SWT. Oleh karena ini dan dengan beberapa kajian dan pembahasan hari ini, kita mesti harus malu, karena malu bagian dari iman. Berapa banyak orang tidak malu, dia hanya malu kepada manusia, takut tak dibilang alim. Berapa banyak orang pengen dikatakan alim, pakai peci, pakai jubah, pakai surban, tapi di luar kelihatan manusia luar biasa kelakuannya, tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan rasa malu yang ada dalam hati kita menuntun kita masuk ke surganya Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, karena malu sebagian dari salah satu kesempurnaan iman manusia. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka bi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama bagi rijadalik wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahil umrana umur din wa dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina, waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin, waj'alil mawdurata min kulli syarrin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, dan kalau benar datang dari Allah. Hadanallahu ilaikum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.